Oke, terima kasih untuk Saudara Krisno. Teman-teman sekalian yang sama dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang suatu doktrin. Doktrin itu artinya pengajaran. Satu doktrin di dalam istilah teologi, yaitu disebut dengan providency of God. Apa itu providency of God? Providency of God adalah saya katakan tadi, suatu doktrin di dalam istilah teologi yang berbicara tentang Allah yang menetapkan segala sesuatu. Apa artinya bahwa providency of God atau providensi Allah adalah segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit, apa saja, sekecil apapun itu, semua terjadi karena kehendak atau rencana dan ketetapan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini, tanpa terkecuali, tanpa ada yang dilewatkan, sekecil apapun itu semua terjadi karena kehendak dan rencana Allah. Tuhan yang sudah mengatur atau menskenariokan segala sesuatu hingga boleh ada. Jadi jangan kita pikir, saya gabung di tempat ini itu cuma karena kebetulan, karena itu dibagikan di grup. Tidak ada sesuatu yang kebetulan kalau kita berbicara tentang providensi Allah atau segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Seperti contoh di dalam Mazmur 139 ayat 16. Di situ dikatakan, dan dalam kitabmu itu artinya Tuhan, kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dan yang pernah terjadi itu sebenarnya jauh sebelum itu sudah ditulis di dalam kitabnya Tuhan. Segala sesuatu dibentuk itu tidak akan terbentuk kalau sebelumnya tidak pernah dituliskan di dalam kitab Tuhan. Lalu juga di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Nah, burung pipit ini adalah burung yang sangat murah. Sama Tuhan Yesus, burung pipit adalah burung yang paling termurah. Ketika kita mempersembahkan korban persembahan, bagi orang-orang yang tidak mampu pada zaman itu memilih burung ini karena ya memang murah, sangat terjangkau bagi orang-orang yang tidak mampu. Karena bayangkan burung pipit dijual 2 ekor seduit, sama halnya dengan kita membeli sayur di Mas yang harganya 1 ikat 2.000. Begitulah gambaran murahnya. Tetapi dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan saudara, walaupun burung pipit yang dianggap murah oleh orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, tetapi dia tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak dan rencana Tuhan. Apa artinya jatuh ke bumi? Jatuh ke bumi ada 2 pengertian. Jatuh ke bumi artinya burung ini hinggap di bumi. Terus jatuh yang ke bumi yang kedua yang dimaksud adalah ketika burung ini mati. Misalnya saudara adalah seorang penembak jitu, sehebat apapun saudara menembak burung, burung itu tidak akan mati atau dikena oleh peluru saudara kalau Tuhan tidak berkehendak. Burung itu tidak akan pernah hinggap ke pohon kalau Tuhan tidak kehendaki. Lalu di ayat berikutnya di 30, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Adakah di antara saudara yang tahu berapa dan pernah menghitung jumlah rambutnya, baik yang ada maupun yang pernah ada? Saya rasa itu sesuatu yang sangat mustahil. Atau bahkan ada di antara kita yang ketika, terutama cewek-cewek, ketika bangun pagi melihat rambutnya mungkin rontok di bantal, adakah di antara kita yang pernah menghitung itu? Menurut kita itu hal yang sepele, untuk apa kita mau menghitung rambut? Ujung-ujungnya kita tidak tahu berapa jumlah rambut kita. Dan kenapa Tuhan tahu dan bisa menghitung jumlah rambut, kayak Tuhan tidak punya kerjaan saja? Bukan soal itu. Artinya bahwa Tuhan itu memperhatikan hal-hal yang remeh. Sekalipun rambut kita jatuh, satu pun tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh tanpa kehendak dan ketetapan Tuhan. Itulah providensi Allah. Jadi pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan memperhatikan hal-hal yang remeh? Misalnya burung pipit atau bahkan rambut kepala yang jatuh. Mengapa Tuhan memperhatikan itu? Karena seringkali hal-hal yang kecil itu berkaitan dengan hal-hal yang besar. Saya kasih contoh saudara, seorang perwira misalnya, seorang perwira yang sedang menunggangi kuda untuk pergi berperang. Tetapi apa yang terjadi? Baut yang ada di sepatu kuda itu terlepas. Karena sepatu kuda ini terlepas, maka larinya kuda itu tidak beraturan. Karena larinya kuda tidak beraturan, maka kuda itu jatuh.
Nah, karena kuda itu jatuh, maka otomatis perwira juga itu jatuh. Coba bayangkan, sekecil baut bisa menjatuhkan seorang perwira. Karena kenapa? Hal-hal yang terkecil itu, saya katakan tadi, itu berkaitan dengan hal-hal yang besar. Lalu juga, di dalam Amos pasal 4 ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan ke atas kota yang lain. Misalnya di dalam suatu daerah tidak pernah ada hujan, terjadi kekeringan, itu juga bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan. Lalu sebaliknya, ketika di suatu daerah terjadi hujan, itu juga bagian dari ketetapan Tuhan dan rencana Tuhan. Seringkali kita, ya, ketika kita mau berpergian ke suatu pesta tapi tiba-tiba hujan, seringkali cenderung kita menyalahkan hujan. Kenapa ini hujan? Kenapa hujan terus, say? Kenapa turun terus? Padahal kita lupa bahwa yang menciptakan hujan dan yang menurunkan hujan itu Tuhan. Kita tidak sadar bahwa kita telah menghujat Tuhan itu sendiri yang menciptakan hujan. Coba bayangkan. Sama halnya juga di dalam Ayub 28, 25 dan 26. Ketika ia menetapkan kekuatan angin. Berarti perihal angin Tuhan juga yang atur. Dan mengatur banyaknya air. Mengatur banyaknya air. Berarti kalau misalnya ada tsunami di suatu daerah, berarti itu juga bagian dari rencana Tuhan. Jangan kita bilang karena Tuhan itu baik, Tuhan tidak akan pernah mengirim malapetaka apa segala macam. Tidak. Itu semua bagian dari aturan Tuhan. Ia mengatur banyaknya air. Ia mengatur tsunami itu datang. Nah, lalu berikutnya, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan, seperti yang tadi, dan jalan bagi kilat guru. Kilat guru artinya petir. Petir itu tidak akan terjadi tanpa Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Lalu di dalam Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Apa maksudnya pembunuhan tidak disengaja? Nah, di sini Ulangan 19 ayat 4-5 menjelaskan tentang apa itu pembunuhan tidak sengaja. Apabila ia membunuh sesamanya manusia. Nah, ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Dia tidak pernah membenci dia sebelumnya, tetapi dia tidak sengaja membunuhnya. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya, coba bayangkan ini temannya bukan musuhnya, untuk membela kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, maksudnya terlepas dari gagangnya, lalu mengenai temannya hingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Jadi bayangkan saudara, ini adalah pembunuhan tidak disengaja. Ini ada 2 orang teman yang pergi ke hutan, tetapi karena gagang dari kapak itu terlepas sehingga mengenai temannya sehingga mati. Itu kan tidak disengaja. Tetapi di dalam Keluaran 21 tadi dikatakan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Biarpun itu adalah pembunuhan secara tidak disengaja, saudara bayang. Tetapi tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi ketika kita membunuh seseorang tanpa tidak disengaja, berarti memang kita salah. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa itu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan menginginkan misalnya seorang mati dengan kecelakaan, ya Tuhan menginginkan dia mati secara seperti itu. Lalu pertanyaan mungkin ada di antara kita bertanya, lalu begitu apakah Tuhan itu sadis? Sesadis itukah Tuhan? Tidak, bukan Tuhan sadis, tetapi segala sesuatu yang kita pelajari tadi, segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Biarpun hari ini saudara sedang tidur-tidur di kamarnya, di kamar saudara, tapi tiba-tiba Tuhan mau panggil kita dengan cara tidur-tidur, ya kita mati. Jangan pernah takut dengan kejadian yang mengundang bahaya yang bisa merenggut nyawa. Sekalipun Anda dikepung oleh musuh saudara untuk membunuh kita, kalau Tuhan belum menentukan kita untuk mati, kita tidak akan pernah mati. Lalu sekalipun Anda, saya katakan tadi, sekalipun Anda ada di gerbang maut, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi. Lalu di Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari Allah. Saya mau bertanya kepada saudara, adakah yang lebih kebetulan daripada undi? Saya rasa yang lebih kebetulan daripada undi itu tidak ada. Mungkin ada di antara kita yang, apalagi teman-teman cowok ya, ketika misalnya ingin memulai sesuatu, ya bagaimana kalau kita buang undi? Sebenarnya mengenai hal undi pun itu bagian dari ketetapan Tuhan. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan Nineweh, tetapi
ia malah lari ke Tarsis. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Ini orang-orang yang bersama-sama dengan Yunus waktu di kapal, waktu mereka mendapatkan badai ya. Dia berkata begini, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi ceritanya ketika kapalnya Yunus itu digoncang oleh badai, mereka berniat untuk membuang undi. Tetapi apa yang terjadi? Yunuslah yang kena undi. Saya rasa itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa Yunus yang kena undi? Ya karena Tuhan sengaja ingin menghukum Yunus. Karena ia meninggalkan panggilan Tuhan, ya kan? Berarti Tuhan telah menentukan Yunus untuk dibuang ke dalam laut supaya dimakan oleh ikan. Jadi jangan pernah berpikir undi adalah sesuatu yang kebetulan, tetapi undi juga itu bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan. Lalu juga di dalam Rom 12 ayat 36, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi perintah mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir. Ini berbicara tentang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan membuat hati orang Mesir bermurah hati sehingga orang Mesir ini memberikan harta kepada orang Israel tanpa mereka tahu apa penyebabnya. Itu karena Tuhan yang menguasai hati. Jadi kalau misalnya saudara hari ini sudah banyak kali mendapat kemurahan hati dari seseorang, jangan bilang, ya mungkin memang orang itu baik ya. Baik ini orang selalu karena kasih apa-apa ini baik. Tapi sebenarnya itu tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tuhanlah yang mampu membolak-balikkan hati setiap manusia. Mazmur 75 itu, tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Allah adalah hakim yang adil. Terserah Tuhan siapa yang ia mau rendahkan, terserah Tuhan juga siapa yang mau ia tinggikan. Amsal 16 ayat 1 dan 9. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sehebat apapun manusia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, tetapi toh juga jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Segala ketetapan Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Sama halnya di dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin ada di antara kita yang pernah merencanakan segala sesuatu sudah matang. Misalnya hari ini saya pada jam segini saya melakukan kegiatan ini, pada jam ini saya mau bikin ini, jam sekian saya ini. Mungkin ada di antara kita yang memplanning waktunya dengan matang, dengan teratur dan secara sistematis kita sudah mengatur. Tetapi sekalipun kita merancang-rancang di hati kita, kalau Tuhan tidak putuskan bahwa itu yang akan terlaksana, tidak akan terlaksana. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu yang mengenai masa depannya. Mirisnya sekarang adalah seringkali manusia hanya bergembira pada hari-hari yang beruntung. Misalnya contoh, beruntung sekali kak hari ini bisa dapatkan ini. Beruntung sekali kak karena banyak temanku. Beruntung sekali kak hari ini. Tuhan memang baik. Tuhan baik. Tetapi ketika ia mengalami hari-hari sial, ya, mereka tidak bersyukur dan seolah-olah memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang lain, kita ya, manusia seringkali suka yang senang-senangnya saja. Tetapi kita lupa bahwa hal-hal terburuk yang kita alami dalam kehidupan itu juga bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan. Jadi mari kita contohi Ayub ya. Ketika Ayub istrinya berkata, tinggalkanlah Allahmu itu dan kutuki dia. Tetapi Ayub berkata, jangan cuma senangnya saja kita mau terima, tetapi buruknya juga itu harus kita terima. Ya sama juga dengan hari ini dengan kita. Kita cuma maunya terima yang baik saja, baik, semuanya baik. Tetapi kalau hal-hal yang buruk kita tidak mau terima. Jadi saudara, jangan pernah percaya dengan benda-benda yang katanya bisa mendatangkan hari-hari mujur. Ya, biasanya apalagi kita orang mamasa seringkali dikasih oleh orang tua kita atau nenek-nenek kita benda-benda, batu-batu apa segala macam supaya begini. Supaya bisa kau dapat jodoh, supaya beruntung kau, supaya ini. Tidak, saya mau bilang kepada kita, jangan pernah percaya dengan hal-hal seperti itu, karena keberhasilan segala sesuatu atau kesuksesan segala sesuatu, kemujuran segala sesuatu, itu Tuhan yang tentukan, bukan batu-batu. Tuhan yang rencanakan.
Seringkali iblis memakai batu-batu, ya, supaya membuat kita beruntung. Ya memang kita beruntung, tetapi sesaat membuat kita beruntung sehingga kita berpikir bahwa keberuntungan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari batu-batu. Tuhan ingin supaya pengertian kita bukannya kepada Tuhan yang merencanakan atau menetapkan segala sesuatu, tetapi kita malah kepada hal-hal yang gaib. Jadi itu sama halnya dengan tadi hujan, ya. Tuhan yang menetapkan hujan. Kalau misalnya kan ada salah satu jenis burung yang sering dipercaya oleh orang tua kita, dia bilang burung pemanggil hujan. Padahal sebenarnya bukan burung itu yang memanggil hujan, tetapi terkadang burung itu tahu kapan akan turun hujan, makanya ia berbunyi. Kalau misalnya burung ini berbunyi, biasanya bilang orang tua, wah mau turun hujan ini. Ya seakan-akan kita percaya bahwa burung ini bisa memanggil hujan, padahal hujan itu turun itu karena Tuhan yang tetapkan hujan itu turun, bukan karena burung. Jadi jangan percaya dengan hal-hal semacam itu. Lalu juga di dalam Amos 3 ayat 6, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi tidak ada segala sesuatu yang terjadi atau malapetaka yang Tuhan tidak lakukan. Itu semua Tuhan lakukan, baik jahat buruk Tuhan yang lakukan. Karena Tuhan berkuasa, dia yang mengatur segala sesuatunya. Segala sesuatu di bawah kontrol Tuhan. Setelah saya jelaskan berbagai macam ayat yang saya sudah kasih, mungkin ada di antara kita yang bertanya, lalu bagaimana tahu dengan dosa? Masa dosa itu bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan? Ya kan? Saya mau jawab begini, walaupun dosa itu memungkinkan juga adalah bagian dari rencana dan ketetapan Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhanlah yang bertanggung jawab atas dosa, dan bukan berarti juga bahwa Tuhan adalah penyebab dari dosa. Seperti yang dikatakan oleh Louis Berkhof di dalam bukunya Teologi Sistematika Doktrin Manusia. Ketetapan Allah yang kekal memang memberi peluang kemungkinan masuknya dosa, seperti yang saya katakan tadi, ke dalam dunia. Tetapi kenyataan ini tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah adalah penyebab dosa dalam arti bahwa Allah adalah pembuat yang bertanggung jawab atas terjadinya dosa itu. Memang bisa saja Tuhan yang menetapkan adanya dosa, ya, tetapi bukan berarti Tuhan yang buat dosa atau bertanggung jawab atas dosa. Karena pengertian bahwa Allah adalah pencipta yang bertanggung jawab atas dosa dalam dunia tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Tidak ada dasar Alkitabianya yang mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab dari dosa. Seperti dalam Ayub 34 ayat 10. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan kefasikan dan tidak pernah melakukan perbuatan yang curang. Karena Tuhan membenci kefasikan dan juga perbuatan curang. Tuhan membenci itu. Jadi tidak mungkin. Lalu berikutnya, ia adalah Allah yang kudus di dalam Yesaya 6 ayat 3. Kalau Allah adalah Allah yang kudus, berarti Allah yang kudus berarti itu bersih, jauh dari dosa. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan dosa. Lalu berikutnya, sama sekali tidak ada ketidakbenaran dalam Dia. Berarti segala sesuatu yang benar itu ada di dalam Dia. Ulangan 32 dan Mazmur juga 92. Lalu Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, seperti ketika ia dicobai di padang gurun, ia tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Di dalam Yakobus 1 ayat 13, ketika Allah menciptakan manusia, maka ia menciptakannya dengan baik dan menurut gambar dan rupanya sendiri. Yang terakhir, dia dikatakan di situ, ia sangat membenci dosa. Jadi bukan Tuhan yang menyebabkan dosa, ya. Nah, apa kesimpulannya? Walaupun Allah bukan penyebab dari dosa dan ia membenci dosa seperti yang dipaparkan dalam ayat-ayat di atas tadi, tetapi bukan berarti bahwa dosa tidak di bawah kontrol Allah. Tuhan juga lah yang mengontrol dosa itu sendiri. Nah, untuk itu karena dosa terjadi berdasarkan izin Allah, ya. Tuhan bukan penyebab dari dosa, tetapi ia mengizinkan dosa itu terjadi. Saya kasih contoh saudara, ya. Ketika Adam dan Hawa dicobai, harusnya Tuhan Allah harusnya mencegah ular untuk mencobai Adam dan Hawa, kan? Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Artinya dia membiarkan mereka dicobai. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Nah, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih apa yang mereka sukai. Tetapi kita harus ingat juga bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, berarti kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti sudah tahu apa yang akan dipilih Adam dan Hawa. Pasti Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati Adam dan Hawa. Mereka akan pilih mana. Mereka mau ambil buah itu kah atau tidak kah? Tuhan sudah tahu, tetapi dia membiarkan. Lalu berikutnya, apa saja poin penting yang bisa kita pelajari dari doktrin providensi Allah ini?
atau segala sesuatu ditetapkan oleh Allah? Yang pertama, orang Kristen harus percaya bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Setelah kita belajar tadi sekian banyak ayat tentang segala sesuatu itu ditetapkan atau direncanakan oleh Allah, maka untuk itu orang Kristen harus percaya sebenarnya istilah kebetulan itu harusnya tidak ada, karena di dalam dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya, saya percaya kebetulan itu hanya ada di dalam bahasa manusia atau sudut pandang manusia. Tetapi kalau dari sudut pandang Allah, kebetulan itu sebenarnya tidak ada. Saudara misalnya ketemu hari ini dengan mantan di pasar. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, mungkin kebetulan gitu ketemu ke mantan di pasar. Tetapi kalian harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengatur dan merencanakan sehingga ada pertemuan di pasar bersama dengan mantan. Ada suatu istilah kita di Mamasa, yaitu istilah kapunan. Mungkin ada yang tahu apa itu kapunan? Ada yang pernah dengar kan? Pernah, Kak. Iya, kapunan. Bahkan mungkin juga ya di orang Toraja juga mungkin sering bilang lah kapunan. Kapunan itu artinya kalau misalnya kita tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Misalnya saya ingin makan hari ini tetapi tidak terpenuhi. Ya tiba-tiba ketika saya di jalan ya saya kecelakaan dan tabrak, ya disebut kapunan. Itulah kapunan. Tetapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir mengenai kapunan ini, itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Karena seringkali orang percaya bahwa kalau misalnya kita tidak memenuhi keinginan kita untuk misalnya makan, maka kita akan kapunan kan. Nah, dari hal itulah yang seringkali dipercaya orang bahwa kita akan kapunan, sehingga menganggap kapunan itu sebagai penentu bahwa kita akan celaka atau tidak. Kita seakan-akan tidak percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan bahwa seseorang itu akan mendapatkan celaka atau tidak. Kita tidak percaya lagi itu karena adanya istilah kapunan itu. Oh, misalnya ada orang kecelakaan, oh pasti kapunan kok. Kapunan memang kok ya dari tadi mau minta ini tapi tidak terpenuhi. Kita langsung menduluani kata kapunan itu sehingga kita lupa bilang, wah pasti jatuh ke ini karena bagian dari ketetapan Tuhan atau rencana Tuhan. Kenapa bisa aku jatuh hari ini? Mungkin ada yang diantara kita yang bilang begini, wah aku percaya saya kapunan. Nah buktinya kalau misalnya kapunan kak ya pasti jatuh kak. Ya saya juga mau bilang ada juga temanku yang kapunan tapi tidak jatuh ji. Jadi apakah kapunan itu benar-benar sesuatu yang harus benar-benar dipercaya? Tapi itu pendapat saya. Tidak tahu kalau saudara. Berikutnya, apa poin penting yang bisa kita belajar dari doktrin ini? Yaitu, jangan mencobai Tuhan dan tetap berhikmat. Kenapa tiba-tiba jadi jangan mencobai Tuhan? Jadi begini ya, saya jelaskan dulu. Di dalam Mazmur 91, ya saya tidak sempat catat di slide ini, tetapi intinya bahwa di dalam Mazmur 91 di situ dijelaskan tentang aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan melindungi umatnya ketika ia dalam bahaya. Itu yang dijelaskan dalam Mazmur 91. Tetapi Mazmur 91 ini juga dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Allah ketika ia ada di padang gurun. Contoh ya di dalam Matius 4 ayat 6. Next. Di situ dikatakan, lalu berkata kepadanya, iblis berkata kepada Tuhan maksudnya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi begini, karena iblis tahu di dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan melindungi umatnya ketika ia dalam bahaya. Makanya ia pakai ayat ini untuk mencobai Tuhan. Dia bilang, kalau misalnya menjatuhkan ku dirimu Tuhan, pasti Tuhan Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah tapi Tuhan bilang ya jangan cobai Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya begini, seringkali kita manusia berpikir karena setelah kita tahu bahwa kalau sesuatu itu ditetapkan oleh Allah, berarti ketika saya mencari bahaya pasti Tuhan akan lindungi. Padahal penjelasannya bahwa Mazmur 91 ini kan Tuhan berjanji akan menjaga manusia ketika ia dalam bahaya. Tetapi kalau kita cari-cari bahaya, seperti iblis ini ingin supaya Tuhan mencari bahaya untuk terjun ke bawah, Tuhan juga tidak akan lindungi kalau kita cari-cari bahaya. Kita mengerti ketetapan Tuhan. Wah kalau begitu segala sesuatu kan direncanakan oleh Tuhan. Berarti kalau hari ini saya mengejek-ejek penjahat,
dan mau berniat membunuh saya, pasti tidak akan mati kalau tidak ditetapkan oleh Tuhan. Iya benar juga, tetapi terkadang itu adalah cara kita mencobai Tuhan Allah. Ya makanya itu kita harus tetap berhikmat. Kalau kita dalam bahaya, ya dikatakan di dalam Amsal berapa itu saya lupa, yang intinya di situ dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang ketika ada bahaya dia bersembunyi, bukan sok-sok berani. Ketika Tuhan Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya, dia langsung menyingkir. Kenapa Tuhan menyingkir? Apakah dia takut? Bukan Tuhan takut, tetapi Tuhan berhikmat. Tuhan berhikmat bahwa kalau misalnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, berarti situasi atau keadaan di sini berarti bahaya, maka untuk itu saya harus menyingkir. Bukan takut, tetapi Tuhan berhikmat. Lalu berikutnya saudara, apa yang bisa kita belajar dari doktrin ini? Itu Tuhan menetapkan segala sesuatu tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab manusia. Saya ulangi, Tuhan itu menetapkan, memang Tuhan menetapkan segala sesuatunya, dia yang merencanakan segala sesuatunya terjadi dalam dunia ini, tetapi ia juga tidak mengabaikan tanggung jawab manusia, ya. Seperti contoh Matius 6 ayat 25. Karena itu, ini khotbah Yesus di bukit. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, dari ayat ini kita akhirnya berpikir, kalau begitu, kalau Tuhan suruh kita untuk jangan khawatir tentang kehidupan, sedangkan burung-burung saja Tuhan kasih makan, bunga-bunga saja Tuhan hiasi, berarti kalau begitu untuk apa saya kerja? Tapi saudara, saya mau bilang begini ya, sekuat apapun saudara berdoa, sehebat apapun iman saudara ya, meminta segala sesuatunya, tetapi kalau saudara tidak mengerjakannya, itu sama saja bohong. Tuhan juga tidak akan kasih. Memang Tuhan akan berjanji. Tuhan berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi dari pekerjaan kita, bukan dari hasil yang kita tidak berbuat apa-apa, ya tiba-tiba langsung dikasih. Tidak ada itu saudara. Kalau misalnya saudara sedang menghadapi ujian, tapi saudara berpasrah bahwa segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan. Biarpun juga saya belajar kalau memang tidak akan naik kelas, ya percuma. Biarpun saya juga belajar, tapi kalau misalnya saya ditentukan oleh Tuhan untuk naik kelas, ya tidak usah belajar, ya pasrah kepada Tuhan. Tuhan, bagaimanapun caranya Tuhan, bukalah pikiranku supaya bisa menjawab soal-soal ini. Ya biar setengah mati kau sampai berdarah-darah kau berdoa kepada Tuhan supaya bisa terjawab itu soal, kau tidak belajar, kau tidak akan juga, percuma. Mau dia apa? Contoh juga deh di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22 dan 34. Ini bercerita tentang ketika Rasul Paulus pergi ke Roma untuk menemui kaisar. Ketika di perjalanan di tengah laut, kapalnya itu terkandas. Iya, kapalnya terkandas sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, bahkan mereka di dalam bahaya. Nah, saya baca untuk kalian. Ayat ini cukup panjang, tetapi kita bisa perhatikan di situ dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini Paulus yang bilang ya, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ini perkataan Paulus. Paulus berbicara kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia di kapal. Nah, Paulus lanjut berkata begini, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang akan bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Ingat, di sini ada janji bahwa mereka akan selamat karena Paulus, karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi. Nah, di sini Rasul Paulus percaya bahwa mereka juga akan diselamatkan dari kapal itu, seperti yang dinyatakan kepadaku. Nah, perhatikan ayat ini. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Walaupun di atas tadi sudah dijanjikan tentang keselamatan, bahwa mereka juga akan diselamatkan bersama-sama dengan Paulus, tetapi syarat supaya bisa diselamatkan adalah harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Mendamparkan kapal ini di salah satu pulau itu bagian dari usaha atau pekerjaan. Kalau kita tidak mengerjakan itu juga tidak akan bisa selamat.
Jadi syaratnya harus mendapatkan kapal ini maka supaya mereka bisa selamat. Lalu di ayat yang berikutnya, di situ karena Paulus, nah di situ dikatakan karena Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Nah, tadi dari atas dijanjikan bahwa mereka akan selamat. Nah, dan bahkan juga Paulus berkata pasti kamu akan selamat bersama-sama dengan aku. Tetapi jika juga toh juga mereka meninggalkan kapal itu, mereka juga tidak akan selamat. Paham ya? Lalu prajurit-prajurit ini memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan makan dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Sekalipun Tuhan menjanjikan mereka untuk selamat, tetapi kalau juga mereka tidak makan, ya tidak akan selamat atau juga tetap mati kalau tidak makan. Sekalipun sudah dijanjikan, makan itu kan bagian dari bagian dari pekerjaan kan. Kata makan itu artinya kata kerja yang artinya kita melakukan sesuatu supaya bisa hidup. Ini dikatakan mereka 14 hari tidak makan. Itu kan hal bodoh. 14 hari mereka tidak makan sampai seterusnya, mereka pasti juga akan mati walaupun sudah dijanjikan di atas mereka akan selamat dari kapal itu. Tapi kalau mereka tidak makan, makanya syaratnya adalah mereka harus makan supaya mereka bisa selamat. Lalu yang berikutnya yang mungkin terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari doktrin ini? Yaitu untuk orang percaya, rencana Tuhan selalu baik. Ya, siapa di sini yang percaya? Ya, semua kita percaya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh percaya atau hanya sekedar percaya? Itu ya, itu kembali lagi kepada kita. Dikatakan di sini untuk orang percaya rencana Tuhan itu selalu baik. Jadi saudara, seburuk apapun masalah yang saudara alami hari ini, harus saudara percaya bahwa Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba perhatikan di situ kata segala sesuatu. Bukan hanya baiknya saja Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, tetapi mengenai buruknya. Kalau misalnya saudara hari ini mengalami masalah yang buruk di dalam kehidupan, bahkan menurut saudara tidak mampu untuk melaluinya, dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena seringkali Tuhan menggunakan keburukan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan itu bisa memakai cara apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan khawatir bagi kita yang percaya. Juga di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi orang-orang percaya. Sekalipun saya katakan tadi ya, sekalipun kita mengalami masa-masa yang sulit, misalnya hari ini tugas banyak, tugas menumpuk, tidak bisa bayar uang kuliah, atau tidak ada dukungan dari orang tua untuk kuliah, atau banyak faktor yang membuat kita tidak bisa kuliah, atau kita sedang sakit, ditinggalkan pacar, ditinggal nikah, diputuskan tanpa kabar. Tuhan seringkali menggunakan hal-hal yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi terkadang saudara, Tuhan mengambil sesuatu yang kecil daripada kita untuk menggantikan yang lebih besar. Terkadang Tuhan mengambil loh sesuatu yang kita sayangi. Kalau kita diputuskan oleh pacar kita yang seringkali mungkin kita berpikir dialah yang baik, Tuhan sengaja mengizinkan saudara diputuskan oleh pacar saudara yang menurut saudara baik ya. Tetapi Tuhan ingin menggantikan yang lebih baik. Jika saudara menganggap itu yang lebih baik, Tuhan lebih bisa menggantikan yang lebih baik daripada itu. Amin. 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 Amin ya. Iya, jadi percayalah akan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan keburukan kepada saudara, dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mendatangkan kebaikan kepada saudara. Ya, asal syaratnya saudara benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar mengasihi di dalam mulut saja, tetapi kita mempraktekkan, mentransfer kasih itu kepada orang lain. Apa kesimpulan yang bisa kita raih dari kesempatan hari ini?
Yaitu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua telah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir saudara, karena semuanya itu sudah ditetapkan dan diatur oleh rencana Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan mampu menskenariokan segala sesuatu baik kepada kita, jadi duduk saja tenang di situ biar Tuhan yang mengerjakan. Misalnya saudara menghadapi masalah, tiba-tiba saudara tidak mampu lagi, duduk saja di situ tenang biar Tuhan yang mengerjakan sisanya. Amin. Nah, jadi jangan pernah takut akan hari depan dan juga jangan pernah pasrah apalagi mencobai Tuhan. Jangan pernah takut dengan hari depan, maksudnya jangan pernah takut dengan masa depan saudara. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bagaimana nanti saya masa depanku. Misalnya pengangguran berat tidak berguna tidak ada yang bisa kukerjakan untuk orang lain, tidak ada yang bisa kukerjakan untuk orang tuaku, tidak menjadi beban keluarga saya ini, menjadi sampah masyarakat Jangan pernah khawatir akan masa depanmu, karena masa depanmu itu diatur oleh Tuhan. Yang penting tadi jangan mencobai Tuhan dengan tidak berbuat apa-apa. Berbuat apa-apa itu penting. Seringkali ya lebih baik kita gagal karena melakukan tindakan daripada sama sekali kita tidak melakukan tindakan, ya kita akhirnya menyesal dan ujung-ujungnya ya pasti gagal lah. Orang yang menyakiti kita, saya dan saudara, orang yang menyakiti saya dan saudara itu adalah utusan Tuhan yang dikirim oleh Tuhan untuk memproses saudara atau saya untuk menjadi lebih dewasa. Dan saudara harus percaya bahwa kita juga sering dipakai oleh Tuhan untuk menyakiti orang lain supaya mereka terproses menjadi lebih dewasa. Dan tetaplah mengimani bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi kita seperti yang saya katakan tadi. Oke. Amin. Demikianlah penjelasan saya hari ini.